Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak. Pagi ini kembali kita mau beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu mau beribadah dan mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Kita nyanyi ya. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali dan bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali dan bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Nah anak-anak, inilah evaluasinya. 1. Siapakah yang melaporkan Daud di Hakila pada Saul? 2. Sebutkan nama Panglima Saul. 3. Siapa yang menemani Daud mendatangi perkemahan Saul di malam hari? 4. Apa yang dilakukan Daud ketika Saul tidur kelelahan? Diisi anak-anak setelah mendengarkan cerita ini. Dan inilah ayat hafalannya, terambil dari 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Cerita minggu lalu di mana Daud menerima pemberian dari Abigail, istri dari Nabal, begitu banyak diberikannya. Lalu Daud berterima kasih, bukan karena pemberian itu saja, tetapi berterima kasih juga dengan hadirnya Abigail. Dia tidak melakukan pembunuhan terhadap bangsanya sendiri. Karena Nabal itu orang Israel. Dan sekarang Daud katakan kepada Abigail, pulanglah, aku mengabulkan permintaan kamu, yaitu supaya Daud tidak membunuh suaminya. Ya anak-anak. Nah, sekarang Daud tinggal bersama pasukannya di padang gurun. Dan Daud selalu menyuruh anak buahnya untuk berjaga-jaga selalu. Sebab Raja Saul dan pasukannya sewaktu-waktu bisa saja datang ke daerah itu. Dan apa yang terjadi? Nah, ternyata benar anak-anak. Suatu hari ya diberitahu bahwa rombongan Raja Saul sudah sampai di padang gurun itu. Apa yang harus diperbuat ya? Ternyata Raja Saul dikabari oleh orang-orang Sif tentang Daud yang tinggal di Bukit Hakila. Maka begitu kabar itu sampai kepada Saul, Saul langsung menyiapkan 3.000 orang terpilih untuk mencari Daud. Dan Saul terus berpikir keras, bagaimana nih ya? Karena Daud itu terlalu cerdas. Bagaimana nih caranya agar bisa menjebak dan menangkap Daud? Nah anak-anak, ceritanya mereka sudah sampai di Bukit Hakila. Dan ternyata ketika mereka sampai di bukit itu, hari sudah petang, mulai gelap. Dan orang-orang Sif katakan, Raja Saul, ini udah malam nih. Kita mau lanjutin atau stop? Istirahat. Dan Raja Saul katakan, ya udah dah, stop dulu deh ya,
mereka juga sudah pada lelah ya. Lalu mereka mengambil kemah masing-masing dan mereka berkemah di gurun itu. Mereka pada kecapean dan langsung tertidur. Nah, kemah-kemah inilah tempat Saul tidur. Dan sekarang Daud berbicara kepada Ahimelek dan Abisai. Ayo, di antara kalian berdua, siapa yang mau menemani saya ke sana nih? Ayo ke perkemahannya Saul. Dan ternyata Abisai yang mau menemani Daud. Nah, mereka turun dan sampailah di gurun itu. Dan mereka melihat ternyata banyak sekali prajurit yang sudah pada tidur. Dan mereka mulai mencari-cari. Mana nih pemimpinnya? Mana nih? Mereka juga belum menemukannya. Mereka lanjut lagi mencari lagi ke sana, mencari lagi ke sini. Dan tak lama tampaklah Saul tertidur. Dan betul, ternyata Abner bin Ner tidur dekat Saul. Semua tidur pulas. Tetapi Daud katakan kepada Abisai, ingat ya, kita jangan bunuh mereka. Tapi ini kesempatan kita nih Daud. Kalau kita sudah membunuh mereka, sudah selesai dah. Kita nggak dikejar-kejar lagi. Hehehe, jangan. Ingat ya, siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan? Jangan. Kalau begitu, kita ambil aja tombaknya dan tempat airnya. Dan setelah mereka mengambil, mereka tinggalkan tempat itu. Keesokan paginya nih anak-anak, Daud di atas bukit dan teriak-teriak, "Hei, Abner!" Abner itu adalah pengawal pribadinya Raja Saul, pemimpin panglima perang ya. "Hei Abner! Hei Abner! Kenapa kamu nggak mengawal rajamu dengan baik? Karena ada seorang rakyat loh yang mau membunuh rajamu." Kamu gimana sih? Harusnya kamu juga mati. Nih lihat kendinya, kendi siapa nih? Dan nih lihat tombak siapa nih? Ini punya tuanmu. Dan waktu itu Raja Saul mengenali suara itu. Itu kayaknya suaranya si Daud ya. Lalu dilihatnya ternyata betul Daud. "Hai Daud, betulkah itu kamu?" "Betul tuanku. Kenapa sih tuanku selalu mengejar-ngejar hamba? Padahal apa yang saya perbuat tidak pernah menyakiti raja." Dan akhirnya Raja Saul katakan, "Iya, aku sudah berdosa. Aku sudah salah. Pulanglah anakku Daud. Aku gak akan berbuat jahat lagi. Karena ternyata nyawaku berharga di matamu. Harusnya aku yang mati, tetapi engkau selalu melindungi aku. Tidak mengambil kesempatan untuk membunuh aku." Lalu Daud katakan, "Ini adalah tombak dan tempat airnya. Suruhlah orangmu ambil ke sini." Dan setelah itu Saul katakan kepada anak buahnya, "Yuk kita pulang dah. Kita kembali ke istana. Kita gak jadi menangkap Daud lagi." Nah anak-anak, akhirnya Daud bebas. Dan Daud melanjutkan perjalanannya. Dan terus berada di daerah perbukitan-perbukitan itu. Hei, pegang tangannya dong. Pegang tangan, ayo pegang tangan. Kepalanya. Oke. Tangan kirinya gimana tuh? Tangan kiri, ini tangan kiri. Lari. Itu, tunggu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sehat-sehat ya. Iya Bunda Ratu, kami sehat-sehat selalu. Semoga Bunda Ratu juga sehat selalu. Pagi-pagi begini sudah pada bermain. Apakah tugas-tugas sekolah sudah diselesaikan? Sudah dong Bunda Ratu. Apalagi hari ini tugasnya tidak banyak dan gampang. Betul kan Ben?
Aku belum selesaikan. Ntar aja. Harusnya seperti Andi, bereskan tugas dulu baru main. Kalau saya dan Mona udah selesai karena kita tadi kerjain sama-sama Bunda Ratu. Ya, kami juga tadi belajar bersama. Bagus. Benny, jangan lupa ya selesaikan tugasnya. Iya Bunda Ratu. Waktu bermain, kalian harusnya pakai masker karena masih ada virus corona yang berbahaya itu. Ayo, pakai. Ini Bunda bawakan buat kalian. Makasih Bunda Ratu. Iya, makasih Bunda. Benny, kok kamu nggak pakai masker? Aku tidak mau pakai masker. Masa main pakai masker? Ngap tahu? Ben, bener tuh nasihatnya Bunda Ratu. Pakai aja itu masker, Wah. Ben. Enggak. Mending aku pulang saja. Hah? Benny, jangan begitu. Tuhan ingatkan kita melalui Bunda Ratu. Kita belajar menghormatinya. Betul. Ingat nggak tuh cerita Raja Saul dengan Daud? Daud tidak membunuh Raja Saul karena walaupun Raja Saul itu berniat jahat sama dia. Daud tidak membunuh Saul karena dia menghormati Tuhan dan rajanya. Betul. Raja yang berniat jahat aja dihormati Daud. Apalagi Bunda Ratu kita begitu baik. Harusnya lebih dihormati. Betul. Oke deh. Aku pakai maskernya. Tada! Aku sudah pakai masker. Nah, gitu dong. Gitu dong. Cakep. Yuk. Bagus. Teman-teman, kita lanjutin bermain lagi yuk. Ayo. Oke. Itu ambil itu. Dadah. Anak-anak, marilah kita belajar menghormati orang lain, terlebih lagi menghormati pemimpin negeri ini seperti Daud. Kita bisa melakukan dan mentaati peraturan yang dibuatnya dan berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar menghormati orang lain. Terlebih lagi menghormati orang tua kami ya Tuhan. Dan menghormati para pemimpin-pemimpin kami. Dan mentaati segala peraturan yang dibuatnya. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah terus Tuhan yang memimpin langkah-langkah hidup kami. Biarlah terus Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, inilah evaluasinya. Jangan lupa diisi ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.